kita buka kebangkitan iman nomor 168. Ini ayat dari Yeremia kepada bangsa Israel, hampir sebagian besar dari Yerusalem mereka ditawan dan dibuang ke Babel, kerajaan Nebukadnezar.
Israel, dan semua ada di tawanan. Dan kira-kira beberapa waktu setelah ditawan, Yeremia dia menulis surat kepada bangsa Israel yang ada di tawanan di Babel, memberikan satu pengharapan, memberikan satu kekuatan, memberikan satu keyakinan kepada mereka bahwa ini tidak salah, ini semua dalam rancangan Tuhan, dan kalian harus menerima ini di tempat tawanan. Dan Bapak dan Ibu sekalian, waktu kami baca kalau mulai ayat 1 dan seterusnya, ada hal-hal yang di dalam surat Yeremia itu dilakukan oleh bangsa Israel di tawanan. Dan dalam ayat 11 ini dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan, atau Tuhan sedang merancang damai sejahtera bagi bangsa Israel, yaitu setelah 70 tahun mereka ditawan, mereka akan kembali dan menikmati damai sejahtera itu di tanah, di tempat mereka diambil, ditawan dan dibuang, yaitu di Yerusalem, di tempat kota suci Allah. Dan ini 70 tahun itu tidak gampang, tidak percuma. Ini kan orang-orang yang sudah remaja atau tua macam kami, ini kan kita bisa, bagaimana 70 tahun? Pasti kan sudah mati di Babel, kita tidak akan kembali ke Yerusalem. Kenapa Tuhan bilang merancang 70 tahun? Mungkin bangsa ini mereka mulai berpikir, dulu nenek moyang kami waktu dari Mesir ke Kanaan, Tuhan kasih putar-putar mereka 40 tahun di dalam tanaman gurun, di padang gurun. Dan setelah 40 tahun, semua tua-tua yang keluar dari Mesir mati di padang gurun. Dan mereka punya anak-anak, cucu yang masuk dalam negeri perjanjian. Ini 70 tahun, hampir 2 kali lipat. Tidak mungkin orang-orang tua yang dapat berita itu, mereka akan 70 tahun kembali ke negeri itu. Tetapi dalam ayat itu dikatakan bahwa ada sesuatu yang mereka buat. Di dalam pengasingan itu adalah masalah yang mereka hadapi. Di dalam pengasingan itu ada tekanan yang mereka hadapi. Di dalam pengasingan itu mereka tidak hidup bebas karena ada penguasa. Tetapi di sini kalau kami baca ayat sebelumnya, ayat ini dikatakan, kamu harus bangun rumah, kamu harus kerja kebun supaya hasilnya itu bisa memberikan kehidupan kepada kamu. Kamu harus kawin, kamu harus punya anak. Kalau anak perempuan, kamu harus cari anak laki-laki untuk dikasih kawin anak perempuan. Kalau kamu punya anak laki-laki, cari anak perempuan, kasih kawin. Supaya apa? Mereka beranak cucu dan bertambah banyak di negeri pengasingan. Itu artinya apa? Hiduplah secara normal, hidup dalam rutinitas. Jangan anggap masalah pengasingan itu sebagai suatu masalah yang memberikan satu penderitaan, suatu kehidupan yang stres, suatu yang membuat mereka bersungut-sungut, yang membuat mereka bisa cemas dalam masa depan. Ayat ini atau firman Tuhan dalam hambanya dikatakan tidak usah begitu. Hidup yang normal, biasa. Malah ada tugas yang lebih dari orang tawanan terhadap orang-orang yang ada di Babel, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Di samping mereka hidup normal biasa, melaksanakan tugas sehari-hari, ada hal yang mereka buat. Berdoa untuk kota di mana kamu tinggal. Berdoa untuk semua kota itu. Berdoa untuk orang-orang yang ada di kota itu. Berdoa untuk pemerintahnya. Berdoa untuk siapa saja yang kamu ketemu. Jangan anggap sebagai musuh. Minta berkat dari Tuhan kepada mereka. Supaya apa? Supaya kesejahteraan kota itu menjadi kesejahteraan. Jadi kalau kamu mau sejahtera, kamu mau hidup normal, kamu mau hidup baik, ada tugas yang kamu harus buat. Berdoa untuk kota itu. Supaya waktu kota itu merasa sejahtera karena Tuhan mendengar doa, memberikan sejahtera. Bukan saja kota itu, bukan saja lawan-lawan itu saja mendapat berkat, tapi kamu juga mendapat berkat. Dan disitulah sukacita yang kamu hadapi. Tidak dengan persekutuan, tidak dengan situasi yang penuh dengan stres dan sebagainya karena dalam pengasingan. Tapi kamu hidup dengan sukacita seperti biasa, menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di situ bahwa kamu itu adalah umat pilihan Tuhan.
tekanan, pengasingan, penderitaan, penjajahan itu bukan masalah bagi mereka, karena ada yang mereka buat di mana saja Tuhan tempatkan, bukan menjadi masalah, tapi mereka menjadi berkat. Itu yang mereka buat pada Tuhan. Itu sebabnya dalam hal ini ada hal yang dikatakan bahwa dalam rancangan Tuhan, Tuhan tidak dalam rancangan damai sejahtera Tuhan, itu bukan berarti tidak ada masalah. Justru ada masalah yang besar, dan masalah itu harus dihadapi. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa saya akan memberikan damai sejahtera baru karena sukacita. Tidak, malah masalah, dan masalah itu besar-besar. Dan ini 70 tahun, bangsa Israel 40 tahun. Yusuf, waktu Tuhan janji dia kau akan jadi pemimpin, bukan saja untuk menyelamatkan bangsa, tapi juga bangsa Mesir. Yusuf dia harus tunggu 13 tahun. Tetapi dalam 13 tahun itu bukan sukacita, penderitaan ini penderitaan dia. Mulai dijual oleh kakak-kakaknya, dimasukkan di dalam sumur. Dia tinggal di Mesir di rumah Potifar, difitnah oleh istri Potifar. Dia harus tinggal di dalam penjara, tetapi dia tidak bersungut, dia tidak mengeluh, dia tidak stres menghadapi itu, tetapi dia hidup apa adanya. Yang memberikan arti dia sebagai orang yang tukang mimpi di dalam penjara, ada orang yang bermimpi, dia memberikan arti dengan pekerjaan itu, dia menjadi berkat, dan akhirnya membawa dia 13 tahun dia harus tunggu, tetapi akhirnya menjadi pemimpin yang tidak mungkin di negeri orang kafir, tetapi dia bisa menyelamatkan bangsa itu, dia bisa menyelamatkan juga bangsa Israel, orang tua saudara-saudaranya, karena dia hidup normal, dia hidup dalam rutinitas dengan terus mengandalkan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Saya pikir masa virus corona ini juga merupakan satu masa yang Tuhan bilang kamu harus tunggu, tidak tahu berapa lama. Ini sudah hampir 1 tahun, tidak selesai-selesai. Tetapi dalam hal yang tidak ada kepastian, yang masih menjadi tanda tanya, Tuhan bilang kamu hidup normal, hidup biasa. Jangan sampai ada yang alasan-alasan itu ini virus selesai kalau saya mau kerja, saya mau cari kerja, saya mau sekolah. Tidak, jangan saja hidup ini. Ada banyak cara yang dibuat oleh pemerintah supaya kita bisa hidup normal. Sekolah secara online, sekalipun tidak ada sekolah minggu, ada HP di depan kita supaya orang lain yang tidak hanya sini mereka dari rumah juga bisa ikuti ibadah hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sekalipun di sekitar kita ada banyak peristiwa-peristiwa yang mencemaskan, yang mengkhawatirkan dalam hidup menanti atau hidup untuk masa depan, selalu satu hal yang selalu dilestari hati kami, yaitu kekhawatiran. Orang khawatir itu bukan untuk masa-masa yang lalu, tidak. Khawatir untuk masa depan. Anak saya bagaimana di sekolah, yang sakit ini dia bisa sembuhkan tidak? Bagaimana yang satu bekerja? Bagaimana yang bagaimana dengan kita punya kehidupan bisa makan dan tidak? Itu pikir khawatir untuk masa depan. Tetapi Tuhan katakan bahwa aku merancang damai sejahtera kamu. Akan ada suatu masa yang bahagia. Waktunya bukan waktu kita. Kita selalu sebagai manusia mau cepat, tetapi Tuhan tidak. Tuhan punya waktu, dan kita harus berserah, tunduk di bawah kedaulatan waktu Tuhan. Oleh karena itu kita harus melihat persoalan dengan kacamata Tuhan, jangan dengan kacamata kita, tetapi dengan kacamata Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Kadang-kadang kita merasa lama, tapi tidak bagi Tuhan, karena dalam penantian itu Tuhan sedang mengajar kita, Tuhan sedang menguji kita bagaimana kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ini 70 tahun penjajahan. Tetapi dengan pengalaman-pengalaman lalu orang-orang tua nenek moyang, pasti bangsa Israel mereka tahu bahwa akhirnya mereka akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Jadi hal yang pertama dalam menghadapi rancangan Tuhan yang masih jauh, yang terlalu lama, dan kadang-kadang bertentangan juga dengan pikiran kita, pasti orang-orang tua sudah mati dan 70 tahun mereka tidak akan nikmati. Tetapi ada firman Tuhan di situ katakan, kamu harus kawin, anak-anakmu harus kawin,
Betul. Kalau laki cari anak perempuan untuk dia. Kalau dia perempuan anakmu cari laki-laki supaya turunan makin bertambah banyak. Itu artinya apa? Berkat Tuhan mau diturunkan lewat orang tua kepada anak-anak, kepada cucu. Dan kalau kami tidak menikmati 70 tahun, anak-anak ini akan menikmati. Karena ini janji Tuhan, janji seumur hidup, janji turun temurun, dan itu janji damai sejahtera untuk kita semua. Dan kalau kita bisa menikmati dalam kehidupan sehari-hari, sukacita di dalam penderitaan, tetapi pada saatnya nanti waktu anak kelepasan itu dinikmati oleh anak cucu. Jadi mari kita melihat persoalan yang kita sedang alami. Ada janji Tuhan, tetapi persoalan kita harus lihat dengan kacamata Tuhan. Dalam persoalan itu di bangsa Israel di Babel ada banyak nabi-nabi palsu. Mereka menjanjikan sesuatu yang baik. Mereka bilang ini dari Tuhan, tetapi sebenarnya bukan. Ini adalah dari kehendak mereka. Berikan janji yang palsu yang mungkin mengenakan, tapi juga mungkin dari pesan-pesan itu ada sesuatu yang mereka terima karena mereka bikin menyenangkan. Tetapi Bapak dan Ibu yang kita mengatakan, selalu janji yang tidak berkenan kepada Tuhan itu dosa. Dan itu kadang-kadang di awal itu yang menyenangkan. Tetapi yang harus kita tahu bahwa setan dalam dia punya cerita, dia tidak pernah mengakhiri cerita itu. Pada awalnya saja dia memberikan satu cerita yang indah, dan dalam bayangan kita, oh ini bagus dan sebagainya. Tetapi waktu sudah ada masalah, dia lari dari masalah itu. Tetapi Tuhan tidak. Dia bilang apa? Aku merancang masa depan damai sejahtera, dan Tuhan bertanggung jawab dengan akhir dari kehidupan, akhir dari cerita itu. Itulah Tuhan, dan Tuhan sedang memberikan itu kepada kita untuk berharap kepada Tuhan. Yang kedua, kita memegang firman Tuhan. Karena apapun janji-janji nabi-nabi palsu itu, kadang-kadang orang tergiur dengan itu. Bukankah itu juga kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita? Waktu kita punya anak sakit, waktu kita tidak punya berkat yang baik, ada orang yang janji, kau siapkan ini, kau siapkan itu, kau pergi di bapak itu, di orang itu, di sana. Dia akan memberikan satu jalan keluar bagi kita. Dan kadang-kadang kita tergiur. Padahal itu nabi-nabi palsu. Kenapa? Tuhan di mana saja dia ada, dalam posisi apa, di tempat mana, kapan saja. Waktu kita datang kepada Tuhan minggu lalu, bulan lalu kita punya tema saat itu. Waktu kita bersatu dengan Tuhan, kapan saja, di situ sebenarnya jawaban Tuhan akan kepada kita. Persoalan itu sebenarnya mungkin belum terjadi. Kita tahu ada Tuhan. Tuhan punya tahu juga persoalan kita, dan Tuhan sendiri akan menyelesaikan persoalan itu. Kadang-kadang persoalan itu juga tidak selesai karena kita mau tahan separuh-separuh. Kita tidak kasih itu kepada Tuhan. Tuhan juga tunggu. Kalau kau tidak kasih sebenarnya, biar kau tahan. Dan waktu Tuhan bilang, kita datang kepada Tuhan, Tuhan ini saya punya masalah, saya serahkan kepada Tuhan. Waktu Tuhan terima, oke, kalau itu nanti saya buat dengan cara saya. Tunggu, dan Tuhan akan buat yang terbaik, dan akhirnya kita alami dengan sejahtera dari Tuhan. Pegang firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri kasih contoh waktu dia dicobai di gunung padang gurun. Semua cobaan yang datang. Waktu dia lapar, iblis datang. Kalau kau lapar, bikin batu jadi Tuhan. Dia bilang apa? Firman Tuhan katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari Tuhan. Waktu iblis mencoba yang kedua, kasih naik di atas hubungan, bilang kau lompat di bawah, menantu malaikat. Firman Tuhan katakan, dia pakai firman Tuhan. Iblis kasih naik dia di atas gunung, bilang, lihat ini kerajaan dunia, saya akan kasih kepada kamu kalau kau tunduk menyembah saya. Tuhan akhirnya bersedianya oleh iblis, karena firman Tuhan katakan harus kepada Tuhan kau menyembah. Tuhan pegang janji Tuhan, firman Tuhan. Tuhan jawab bahwa ada tertulis. Itu artinya apa? Dia sudah baca. Berarti setiap hari dia membaca firman Tuhan, dan dia taruh firman itu dalam hati. Dan firman itulah sebagai senjata dalam kehidupan. Mazmur 1 ayat 2 katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3 katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Bapak dan Ibu sekalian, kita hidup dalam penderitaan, dalam masalah-masalah. Tetapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, kita baca firman dan kita tahu firman Tuhan dan kita merenungkan itu siang dan malam. Ayat ini katakan, Mazmur 1 ayat 3, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa kita, apapun keadaan kita, anak-anak sekolah berhasil dalam pendidikan. Kita yang bekerja, yang berusaha berhasil. Kita yang bekerja untuk keluarga dan anak berhasil. Berhasil itu dalam ukuran Tuhan. Bukan harta yang banyak, bukan uang yang banyak, tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan berkat-berkat yang tidak kelihatan yang menjadi damai, sejahtera, sukacita yang Tuhan siapkan bagi kita. Yang ketiga yaitu bahwa tunggu waktu Tuhan. Manusia kadang-kadang mau cepat, tapi Tuhan bilang tidak, tunggu. Sebab waktu itu Tuhan punya. Dia yang atur waktu kita. Kalau kita cepat, bisa saja itu bukan jadi berkat, tetapi itu akan jadi masalah bagi kita. Anak-anak kecil waktu dia mau main dengan pisau, orang tua kasih menangis, biar dia menangis sudah. Kenapa Tuhan tahu? So, waktu dia main dengan pisau pasti dia punya tangan atau dia kakak juga. Belum waktunya. Ada waktu untuk kasih untuk pakai pisau. Ada hal lain yang bisa kasih. Dan Tuhan tahu kehidupan kita. Itu semua ikuti apa. Dan di situ Tuhan selalu bilang berdoa. So, berdoa itu adalah satu kekuatan. Berdoa dan bekerja. Bukan saja berdoa saja. Betul. Didoakan tidak akan berhasil kalau tidak berusaha. Betul. Ada satu kesaksian hamba Tuhan yang dibilang bahwa ada hamba Tuhan yang terkenal yang jalan keliling dunia memberkati, berdoa, berhasil kepada orang. Dan suatu kali dia datang dan dia tumpangkan tangan dalam setiap orang. Kau akan berhasil beberapa tahun ke depan. Dan Tuhan akan menolong dan menyertai kau. Tetapi harus berusaha. Dan orang ini waktu setelah saya didoakan dengan hamba Tuhan terkenal dan doanya pasti Tuhan dengar. Tapi waktu dia tidak bekerja, dia tetap akan biasa seperti itu. Harus bekerja keras. Artinya berdoa dan bekerja. Itu sebenarnya ada pepatah apa? Orang et labora, berdoa dan bekerja. Orang yang beriman saja tidak, tapi harus disertai dengan perbuatan. Kita harus bekerja keras. Berdoa mungkin bagus, sudah cukup. Minggu lalu atau bulan lalu kita sudah dengar ada saat itu. Saya bermasyarakat juga Tuhan bilang kita harus bekerja menghadapi kenyataan hidup, menghadapi masalah yang ada di sekitar dunia ini penuh dengan masalah. Tetap kita harus hadapi. Bukan hanya berdoa dan tinggal diam, bekerja keras. Dengan bekerja keras adalah masa depan yang Tuhan siapkan. Tunggu waktu Tuhan. Kita tahu cerita tentang Saul waktu dia sudah perang. Saul bilang, tunggu saya supaya kami akan mengucap syukur, membuat mesbah persembahan kepada Tuhan. Itu dia tunggu tidak datang 1-2 hari. Akhirnya dia pikir, saya juga orang yang diurapi Tuhan. Saya juga bikin mesbah, bakar korban. Setelah itu saya datang, itu apa itu? Saya sudah, pokoknya itu Pak, saya hamba Tuhan itu Pak. Habis Bapak terlambat, tidak terlambat. Kenapa Bapak terlambat? Itu menurut Tuhan kamu. Semua ada waktu Tuhan. Jadi Tuhan ajar kita dalam rancangan nama sejahtera dari Tuhan itu. Tunggu waktu Tuhan. Jangan tunggu sesuai dengan kehendak manusia. Karena Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberikan satu janji damai sejahtera bagi kita. Dan Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir yaitu bahwa di balik semua itu ada janji berkat dan damai. Ayat 29 mulai ayat 10 saya catat di sini. Aku akan menepati janjiku. Tuhan akan menepati janji pada waktu Tuhan itu. Itu merupakan satu damai sejahtera. Tuhan tidak pernah mengingkar janji. Tuhan tidak pernah tipu. Tuhan tidak pernah menganggap sepele. Tuhan tidak pernah lupa, tapi tepat pada waktu Tuhan. Ayat 11 dia katakan bahwa aku punya rancangan, mengetahui Tuhan tahu rancangan apa, rancangan damai sejahtera, rancangan untuk memberikan kita damai dan sukacita. Tadi waktu hujan lebat saya nonton ada burung kecil terbang sini. Saya bilang ini bukan burung apa itu gereja. Dan kalau burung gereja kita lihat waktu di
di ujung di batu karang. Waktu ombak besar hantam tuh batu karang, airnya terbiasa sampai tinggi-tinggi. Waktu air turun, tiba-tiba ada burung-burung kecil yang di luar. Waktu ombak besar datang, dia masuk ke batu karang. Dia aman, dia tidak takut bahwa ombak besar itu akan kasih susah dia pasti hancur. Karena apa? Dia tahu batu karang itu tidak pernah akan goyah sekalipun ada ombak keras. Nah, dia dalam batu karang di lubang-lubang kecil mereka duduk bersarang, bertelur, dan anak-anak bisa tumbuh dari dalam batu karang. Tunggu waktu Tuhan. Kita tidak boleh khawatir dengan masalah-masalah yang ada sekitar. Tuhan sebagai batu karang akan menyertai dan menolong kita. Dan kalau waktu burung kecil itu dia bisa di dalam batu karang, waktu ada ombak yang keras, itu yang kita bilang dia sudah hidup dengan damai sejahtera, dia tidak takut karena dia tahu ada satu batu yang kuat yang menyertai. Begitu Tuhan, sikap Tuhan dengan kita. Kita tidak perlu kita dalam rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, kita bisa hidup seperti burung karena damai dan sejahtera Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan sekitar kita. Yang berikut saya catat itu bahwa di ayat yang 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kepada Tuhan akan mendengar doa kita. Dan waktu Tuhan mendengar, Dia akan berbuat sesuai dengan waktu Dia, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kemahakuasaan Tuhan. Bukan berarti Tuhan dengar dan langsung berikan, tidak. Waktu Tuhan, tetapi setiap doa yang kita naik pasti akan itu. Yang berikut kita lihat apa? Bila kamu mencari aku di ayat 13, kamu akan menemukan aku. Waktu kami mencari Tuhan, itu saya ingat kisah saya lupa aku, dia pergi ke rumah sakit Bapak Yansen gitu. Dan itu istrinya sekarang sudah. Dan waktu itu gembala datang dia menangis. Dan di mana Tuhan? Gitu. Dan ibu gembala yang dia. Tuhan sedang mengajar sesuatu berharga. Dan di situ dikatakan waktu kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Tuhan ada waktu kita mencari Tuhan ada. Dan yang berikut di ayat yang 14, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku melihat keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ini setelah 70 tahun. Bapak dan sebenarnya bukan sampai di situ saja. Betul waktu mereka sudah bersatu berkumpul dari turunan itu ada seorang Mesias yang telah lahir. Dan waktu dia telah lahir dan tumbuh dan sekarang dia sudah naik ke surga. Dan waktu dia lahir, waktu di gembala-gembala di padang itu ada suara kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi orang yang berkenan kepada. Waktu Yesus dia datang lahir di bumi, dia datang dengan damai sejahtera dan dia memberikan itu kepada orang yang berkenan kepada. Tidak semua orang, tetapi orang yang berkenan, artinya orang yang punya hubungan pribadi kepada Tuhan. Dan waktu dia mau naik ke surga, apa yang dia katakan? Damai sejahtera ku tinggalkan bagi kamu. Dia tidak bawa damai sejahtera ke atas ke surga, tetapi dia tinggalkan. Dan damai sejahtera itu sekarang ada di antara kita, ada di mana-mana. Dan masing-masing orang akan punya kualitas damai sejahtera yang beda saling yang lain. Bagaimana punya hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita dan sejahtera dengan kita. Dan mari kita nikmati berkat Tuhan. Damai sejahtera, rancangan Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati di tengah badai kehidupan, tapi kita punya damai sejahtera karena kita sedang hidup di atas batu karang yang teguh. Saya akan simpulkan ini firman Tuhan pada pagi hari. Mereka dalam keadaan orang-orang buangan yang dipulihkan Tuhan, orang-orang Israel di tanah pengasingan. Satu, mereka mulai melihat persoalan yang sedang dihadapinya
dengan cara pandang Tuhan, bukan cara pandang manusia. Mereka juga begitu erat memegang firman Tuhan. Mereka tidak mau tersesat dengan ajaran-ajaran palsu. Itu sebabnya persekutuan seperti ini penting sekali. Pelajaran firman Tuhan yang sesungguhnya itu diberikan supaya tidak dengar di luar-luar dari orang-orang, dari setan, sehingga kita terbenar. Tetapi firman Tuhan yang benar ada di dalam persekutuan, dibacakan, disampaikan, didengar oleh dalam persekutuan. Mereka dengan sabar menanti janji Tuhan, menunggu waktunya Tuhan memulihkan keadaannya, tidak menurut keinginan manusia. Nah, keinginan manusia itu keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Tetapi waktu Tuhan, keinginan Tuhan itu akan diwujudkan lewat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak dan Ibu sekalian, jemaat Tuhan, kita seperti orang-orang Israel dalam keadaan buang. Ada masalah yang dihadapi, kami tidak perlu menangisi masalah itu. Ada Tuhan, ada masalah, memberikan hidup dalam pemberian Tuhan, berpegang teguh pada firman Tuhan, menunggu waktu Tuhan, dan damai sejahtera itu ada di tengah-tengah kita. Siapa yang punya persekutuan erat dengan Tuhan, dia akan menikmati damai sejahtera. Dia tidak perlu lihat masalah-masalah yang ada di sekitar, karena masalah kita akan ada sepanjang manusia hidup. Tetapi persoalannya bagaimana kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan, punya saat teduh dengan Tuhan seperti bulan lalu dengan kita, dan menyerahkan hidup dan menikmati damai sejahtera. Bukan nanti ada di tengah-tengah kita, karena waktu Yesus datang sebagai baik, dia bawa damai sejahtera itu. Waktu dia naik ke surga, dia tinggalkan damai sejahtera itu di tengah-tengah kita. Dan mari kalau kita menikmati damai sejahtera Tuhan, persoalan itu bukan masalah bagi kita. Dan kita tahu Tuhan sangat menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Menurut Tuhan sendiri mau menjelaskan ini bagi kehidupan kami. Rancangan Tuhan yang indah, damai sejahtera, ada waktu Tuhan. Tapi kami berserah, karena dalam penantian kami disuruh untuk tetap berdoa, berserah, bekerja keras, melihat persoalan dalam mata Tuhan, dan menanti waktu Tuhan, dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Nah, hidup ini kami nikmati, karena kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Nikmati karena damai sejahtera Tuhan tinggalkan menjadi bahagian hidup kami, dan kami menikmati itu dengan damai sejahtera dari Tuhan sendiri. Berkati firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam Bapa di surga. Haleluya.